Potong. Suruh. Pelaku kedua dalam kasus pembunuhan mahasiswi UMM, Faradila Amalia Najwa atau FAN 21 tahun, pada Selasa 16 Desember, berhasil ditangkap pada Jumat 19 Desember. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kasubdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, yakni AKBP Arbaridi Jumhor. Pelaku yang diduga berkomplot dengan Bribka AS sekaligus kakak ipar korban ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kabupaten Pamekasan. Terkini pelaku masih menjalani proses interogasi awal dalam rangka pengembangan penyelidikan kasus pembunuhan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan pelaku kedua dalam kasus pembunuhan mahasiswi UMM ini dilakukan rekan? Halo rekan. Oke, baik Arin. Jadi untuk update terkini mengenai perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan mahasiswi UMM yang jenazahnya ditemukan di Kabupaten Pasuruan pada Selasa kemarin, ternyata semakin berbuntut panjang karena memang pihak kepolisian dalam hal ini adalah tim Jatanras Polda Jawa Timur tidak cuma menangkap satu orang pelaku yang kemarin sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, yakni salah satu anggota Polres Probolinggo yang berinisial Bribka AS. Memang update perkembangan setelah dilakukan pendalaman kasus, memang Bribka AS ini tidak beraksi seorang diri, namun lain yang sebagai warga sipil biasa yang berinisial S, sekitar usianya 39 tahun, warga Probolinggo. Update terbaru setelah dilakukan serangkaian pengejaran sejak hari kejadian kemarin ya, dari sekitar ada 4 hari lakukan serangkaian penyelidikan tim Jatanras Polda Jawa Timur berhasil menangkap S yang berusia 39 tahun ini di salah satu tempat persembunyiannya yang ada di Kabupaten Probolinggo. Jadi memang update terbaru yang berhasil kami himpun, ternyata memang sosok S ini merupakan warga sipil biasa yang memang turut membantu dari pihak Bribka AS untuk melakukan aksi tindak pidana pembunuhan terhadap adik iparnya itu. Dan setelah kejadian di hari Selasa malam itu, ternyata memang S ini langsung kabur bersembunyi di kediamannya yang ada di Probolinggo. Kemudian S itu sendiri juga sempat kabur bersembunyi di kediaman kerabatnya atau temannya juga di kawasan Kabupaten Lumajang. Dan ternyata setelah bersembunyi di Lumajang, Kabupaten Lumajang, si S itu sendiri, pelaku kedua ini juga sempat berpindah tempat atau bersembunyi di lokasi lain yang ada di Kabupaten Pamekasan yang ada di Pulau Madura. Dan ketika pihak kepolisian dari tim Jatanras Polda Jawa Timur melakukan pengejaran ke 3 kabupaten, dari 3 lokasi kabupaten itu dicari semua tempat persembunyian dari si S itu sendiri, pelaku kedua ini yang ternyata memang bersembunyi berpindah-pindah ya. Kemudian setelah diketahui teridentifikasi bersembunyi di Kabupaten Pamekasan, ternyata memang pihak kepolisian mengidentifikasi, mendeteksi juga ternyata S ini juga berpindah lagi lokasi tempat persembunyiannya di Kabupaten Probolinggo. Jadi kembali lagi ke lokasi titik asal di mana dia awal mulanya bersembunyi, ini di kediamannya. Dan ternyata memang disitulah pihak kepolisian dari tim Jatanras Polda Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap S itu sendiri yang ada di kawasan jalan di kawasan Keraksan di Probolinggo pada dini hari tadi. Jadi di hari Jumat dini hari tadi memang pihak kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi secara presisi, secara tepat keberadaan dari S itu sendiri yang kabur berpindah-pindah pasca kejadian tersebut. Kemudian akhirnya si S sendiri berhasil ditangkap saat berada di kawasan jalan kawasan Keraksan di Probolinggo dan diduga kuat memang sedang dalam upaya pelarian di lokasi selanjutnya. Dan memang
diketahui juga bahasanya S itu sendiri, sebagaimana informasi yang kami himpun, memang ditengarai terlibat dalam aksi pembunuhan berkomplot dengan Bribka AS dalam aksi tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa. Begitu Arin. Oke, baik rekan. Apakah pelaku ini sempat melakukan perlawanan pada saat dibekuk oleh tim kepolisian? Berdasarkan informasi yang kami himpun, Arin, jadi memang pihak kepolisian sempat sempat dibuat kebingungan dengan lokasi dari pelaku itu sendiri yang berpindah-pindah. Namun dengan berkat kejelian dari tim Jatan Ras Polda Jawa Timur mengidentifikasi lokasi terakhir dari S itu sendiri, akhirnya berhasil diidentifikasi, kembali lagi ke Kabupaten Probolinggo dan dilakukan penangkapan. Dan ternyata ketika dilakukan penangkapan, ternyata S itu sendiri tidak melakukan perlawanan, jadi memang langsung berhasil disergap oleh kekuatan personil dari pihak tim Jatanas Polda Jawa Timur yang berhari-hari tanpa beristirahat mengintai atau mendeteksi atau melacak keberadaan dari S itu sendiri yang kerap berpindah-pindah tempat. Dan diduga kuat memang sempat disampaikan juga oleh Ajun Komisaris Polisi Muhammad Fauzi tadi selaku Kanit 3 Subdit 3 Jatanas Ditreskrim Polda Jawa Timur yang mengatakan bahwa memang ada indikasi dari pihak keluarga, ada beberapa pihak yang diduga berupaya untuk membantu si S sendiri untuk menjalankan upaya untuk kabur atau bersembunyi dari pengejaran petugas. Namun berkat upaya dari pihak kepolisian untuk melakukan serangkaian upaya penyelidikan, penyidikan, dan pengembangan hingga berhasil mendeteksi keberadaan dari S itu sendiri secara presisi, sehingga pihak S yang hendak kabur ke lokasi lain akhirnya berhasil disergap oleh anggota tim Jatanas Polda Jawa Timur pada dini hari tadi, Jumat tadi ya, dini hari, kemudian langsung diinterogasi awal di lokasi Probolinggo, kemudian dilakukan serangkaian interogasi awal memang untuk memastikan kesaksian, kemudian barang bukti, untuk memeriksa barang bukti dan sebagainya. Kemudian di CS sendiri langsung digelandang ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan secara lebih lengkap, lebih intensif oleh penyidik Jatan Ras Polda Jawa Timur di Mapolda Jawa Timur. Dan tadi kita saksikan bagaimana Tribun Jatim juga melakukan live report secara langsung ketika tersangka atau pelaku S itu sendiri digelandang oleh anggota kepolisian tim Jatan Ras Polda Jawa Timur dari dalam mobil yang mereka gunakan untuk melakukan pengejaran, kemudian digelandang menyusuri halaman parkir di area gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur, dan tampak nyata memang si pelaku itu memiliki postur tubuh cenderung agak kurus, kemudian tinggi, berkulit sawo matang, mengenakan pakaian kaos kemeja ya, tepatnya kemeja motif kotak-kotak perpaduan warna merah dan putih. Kemudian dia mengenakan celana jeans panjang, kemudian mengenakan sandal jepit, dan si pelaku tanpa berdiam diri ketika awak media berusaha untuk menanyakan mengenai alasannya terlibat dalam aksi pembunuhan, membantu Bribka AS untuk menjalankan aksi tersebut, aksi tindak pidana tersebut. Dan ternyata sepanjang awak media berusaha untuk mencecar si S itu sendiri, ternyata S ini memilih bungkam di hadapan awak media hingga si S sendiri, langkah kaki dari S sendiri langsung masuk ke ruang penyidik di gedung Ditreskrim Mapolda Jawa Timur. Begitu Arin. Baik, rekan Luhur, apakah polisi sudah mengungkap identitas dari pelaku ini dan hubungannya dengan Bribka AS? Sempat dilaporkan kalau pelaku kedua ini memiliki hubungan dengan Bribka AS sebagai teman dekat masa kecil. Apakah itu benar kan? Oke, baik Arin. Jadi memang tadi sempat kami tanyakan mengenai hubungan si pelaku kedua S ini dengan Bribka AS yang terlibat dalam kasus tindak pidana pembunuhan terhadap korban FAN, dan ternyata konfirmasi memang memiliki hubungan sebagai teman sejak semasa kecil. Dan memang ini mereka berdua ini adalah satu tongkrongan sepermainan sejak masa kecil hingga berlanjut sampai sekarang. Dan berdasarkan informasi yang Tribun Jatim himpun, si S ini adalah pernah bekerja atau ikut membantu usaha dari orang tua Bribka AS.
untuk berjualan durian di kawasan Kabupaten Probolinggo. Jadi memang orang tua Bribka AS ini memiliki tempat usaha atau bisnis untuk berjualan durian. Kemudian S ini yang memang dikenal dekat dengan Bribka AS dan akrab, kemudian menjadi teman semasa kecil hingga dewasa, sempat dilibatkan dalam bisnis untuk membantu untuk sekadar bekerja untuk bisa memperoleh penghasilan untuk menjaga depot atau tempat jualan atau dagangan durian yang dimiliki oleh pihak orang tua dari Bribka AS itu sendiri. Namun saat kami tanyakan terhadap sumber yang kami gali mengenai berapa lama S itu sendiri bekerja bersama orang tua dari Bribka AS untuk berjualan durian, ternyata belum terkonfirmasi, tapi hal tersebut memang menandakan kedekatan dari pihak Bribka AS dan sosok pelaku S yang memang ditengarai memiliki kedekatan yang begitu erat sejak semasa kecil, hingga diduga kuat memang terlibat dan berkomplot dalam upaya untuk menghilangkan nyawa atau aksi tindak pidana menghilangkan nyawa atau pembunuhan terhadap korban yang merupakan ipar dari Bribka AS itu sendiri. Begitu, Arina. Rekan Lur, apakah ada terduga pelaku lain yang terlibat dalam kasus kematian FAN ini selain dari tersangka utama dan juga pelaku kedua inisial S ini? Oke, baik Arin, jadi memang kami sempat menanyakan juga apakah memang ada keterlibatan pihak lain yang akan menjadi pelaku ketiga, keempat, kelima, atau pelaku kesekian. Ternyata memang belum dapat dipastikan secara benar-benar valid apakah memang aksi tindak pidana kedua pelaku yang berhasil diamankan ini memang murni dijalankan oleh kedua orang tersebut, orang ini, atau memang ada pihak lain yang ditengarai terlibat dalam aksi tindak pidana ini. Namun karena memang serangkaian penyidikan masih terus dilakukan, bahkan pihak kepolisian atau penyidik masih harus memeriksa sejumlah saksi dari pihak keluarga korban yang meninggal dunia, termasuk juga keluarga dari pihak Bribka AS dan juga keluarga dari pelaku S itu sendiri. Karena memang mekanisme penyidikan masih terus akan dilakukan secara menyeluruh, secara lengkap, dan pihak Polda Jatim memastikan perkembangan atau jalannya proses penyelidikan kasus ini tetap akan disampaikan secara Oke, baik rekan. memang Apa pihak saja? Polda Jatim. Oke, baik. Silakan Oke. dilanjutkan rekan. Oke, jadi memang pihak Polda Jawa Timur masih akan melakukan pengembangan ya, terutama nanti juga akan menunggu hasil autopsi dari pihak Bidokes atau dari pihak Inavis yang dilibatkan untuk mengidentifikasi dari kondisi tubuh korban. Dan memang tadi juga sempat terkonfirmasi sedikit penjelasan bahwasanya mengenai penyebab meninggal dari korban FAN ini sendiri memang ditengarai karena adanya luka pada bagian tubuh atas, yakni seperti luka pada bagian leher yang diduga kuat indikasi karena akibat cekikan tangan. Namun informasi tersebut masih terus akan didalami oleh pihak penyidik Polda Jawa Timur, dan kasus ini masih akan terus dikembangkan dan update-nya kami akan terus sampaikan. Begitu, Arin. Oke, baik. Apa saja barang bukti yang diamankan polisi dalam penangkapan kali ini, rekan? Oke, baik Arin. Jadi memang berdasarkan informasi yang kami himpun, barang bukti yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pertama, yakni adalah kendaraan Mitsubishi Triton warna merah yang dimiliki oleh pelaku Bribka AS itu sendiri, yang ternyata memang sudah diamankan oleh pihak Jatah Polda Jawa Timur dan sudah diparkir di area parkir khusus yang berdekatan dengan bangunan gedung bidang Propam Polda Jawa Timur di Mapolda Jatim. Tadi kami sempat mengabadikan kondisi mobilnya. Kemudian yang kedua adalah dua ponsel dari korban yang tentu dilakukan analisa untuk penyelidikan kasus ini dengan melibatkan pihak digital forensik, yang itu ternyata mengindikasikan adanya aksi tindak pidana yang merujuk pada pelaku yang bernama Bribka AS itu sendiri, hingga akhirnya statusnya berbuah sebagai tersangka. Dan untuk saksi yang berhasil
kami saksi yang dilibatkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Sejauh ini disebutkan oleh Kabid Humas Polda Jatim kemarin ada sekitar 6 orang saksi ya yang sudah dilakukan pemeriksaan tahap awal, yang nanti kemungkinan akan bertambah untuk saksi selanjutnya. Jumlah saksinya juga akan bertambah. Begitu, Arin. Oke, terakhir kan apa ancaman hukuman yang dikenakan terhadap pelaku? Untuk ancaman hukumannya kemarin memang sudah sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur. Sejumlah alat bukti yang berhasil ditemukan penyidik akhirnya mengerucut pada sebuah penjelasan mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh BKS, hingga akhirnya statusnya yang semula sebagai pihak terlapor pelaku atau sebatas pelaku ini resmi ditingkatkan sebagai tersangka, dan mengenai konstruksi hukumnya adalah untuk konstruksi tindak pidana pembunuhan. Namun belum dijelaskan secara rinci pembunuhan yang dimaksud seperti apa, apakah memang pembunuhan berencana atau memang murni sebagai aksi penghilangan nyawa yang dilakukan secara spontan pada momen waktu yang sifatnya terbatas di momen tersebut. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur masih akan terus mengembangkan mengenai kesaksian-kesaksian, terutama dari pihak pelaku atau para tersangka yang berhasil diamankan, yang nanti akan dilakukan proses gelar perkara untuk menentukan konstruksi pasal secara valid terhadap pihak para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini. Namun yang jelas para pelaku ini dikenakan konstruksi pasal awal, yakni tentang tindak pidana pembunuhan. Dan untuk potensi penambahan tersangka tadi sempat kami juga sampaikan secara berulang, atau kami konfirmasi ulang kepada pihak Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengenai apakah ada pihak ketiga, keempat atau kelima yang dimungkinkan untuk terlibat dalam aksi tindak pidana pembunuhan ini. Pihak Kabid Humas Polda Jawa Timur masih harus menunggu serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang masih akan terus bergulir beberapa hari ke depan, dan hasilnya nanti akan disampaikan, karena memang penyelidikan ini dilakukan oleh tim gabungan, yakni dari tim Ditreskrim terutama Subdit 3 Jatentras Ditreskrim Polda Jawa Timur, dan juga dari bidang Propam Polda Jawa Timur. Dan karena pihak BRIPKS ini adalah polisi aktif yang memang teridentifikasi bertugas sebagai anggota unit Intel di Polsek Krucil Polres Probolinggo, sehingga tidak untuk kemungkinan BRIPKS ini nanti akan diproses hukum secara kode etik. Namun Kabid Humas menjelaskan bahwasanya proses hukum yang akan dikenakan oleh pihak BRIPKS itu sendiri nanti akan dilalui adalah tahapan pertama adalah proses tindak pidana, proses hukum secara tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah proses hukum secara kode etik yang akan dilakukan oleh bidang Propam Polda Jawa Timur. Dan untuk proses sidang kode etiknya juga nanti akan dilakukan di gedung Propam Polda Jawa Timur, ada di Polda Jawa Timur. Namun untuk waktunya nanti masih belum dapat dipastikan, karena memang serangkaian penyelidikan atas kasus ini masih terus akan bergulir dilakukan oleh dua satuan kerja tersebut. Demikian, Arin. Baik, terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Suruh. Lampu. Fokus, Mbak.
Oke, lagi Oke. Itu akan mendekat. Masuk. Sipil ya? Sipil dan. Nah, inisial siapa dan? Inisial dan. Usia dan. 45. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.